sampai tanggal 3. Jadi nanti saya 31 sampai tanggal 3 ganti ngantri di Balai Kambang juga mendidik. Di sana ada istilahnya kiai kandang. Jadi yang tepatnya di gang 3 dan gang 14, mulai dari proses pembuatan pakan, pemeliharaan, penetasan, kemudian pembibitan, pembentukan sampai ke restoran, kita sudah ada semua. Nah, mungkin tadi yang sudah disampaikan Pak Nana kaitannya dengan teaching factory mungkin sudah familiar. Intinya adalah apa pembelajaran itu yang terkait dengan dunia industri. Yang arahnya adalah mahasiswa tadi kita ajari soft skill dan hard skillnya. Alhamdulillah UNDIP Fakultas Peternakan dan Pertanian itu masa tunggu mendapatkan pekerjaannya 0 bulan Pak. Kebetulan saya juga pegang koordinator KKN tapi di wilayah Pemalang. Itu yang periode 1 kemarin Januari dan Agustus itu rata-rata 10 mahasiswa itu mengundurkan diri karena nggak kuat. Entah itu dia mungkin keramaian, seringnya tiap minggu periksa psikiater dan sebagainya, akhirnya nambah obat dan sebagainya. Makanya tren kemarin Semarang banyak yang bunuh diri. Jadi iya, saya lewati saja dasar hukumnya untuk teaching factory, undang-undang yang kaitannya dengan teaching factory, sistem pendidikan nasional. Kemudian tujuannya adalah mendekatkan dunia usaha dan perguruan tinggi ataupun SMK. Alhamdulillah bahwa di sini yang masuk peternakan kalau nggak salah ada 5 mahasiswa dari 2023, yang angkatan 22 kelihatannya lebih banyak. Yang pertama kita harus bermitra dengan dunia usaha. Caranya bermitra bagaimana kita promosi, kita buat proposal, kita mengajukan diri, kita membuka diri. Kira-kira atau kerjasama dengan desa, kelompok tani. Nah itu kalau mungkin bisa dikembangkan, wah itu sangat bagus sekali. Kalau tadi jual melonnya itu kan bonusnya, tapi bagaimana saat kita mendidik siswa kami ini adalah bagian dari pengembangan program perguruan tinggi, mengembangkan penelitian unggul ini sesuai dengan visi, mengembangkan layanan unggul dan mengembangkan tata kelola fakultas yang efisien. Sedikit ini jalan masuk. Itu ada komplek Katuri Tenova. Ya, pertama kali tahun 2019 itu saya juga sempat rodok bagaimana, karena saya lulusan UGM tercepat, pulang kok langsung ditaruh di kandang. Freshman, kami ada freshman juga bersama dengan PT Carakopa. Saat ini mau masuk Cimori. Nah ini, jadi kegiatan kami adalah pendidikan, dipakai untuk praktikum, dipakai untuk magang, dan yang magang di tempat kami tidak hanya dari kampus kami sendiri, ada yang dari biologi, pernah magang di tempat kami, KP istilahnya, kuliah praktek, dari UGM, dari Udayana. Nah, sekarang hasil susunya rata-rata 30 liter yang lakasi produksinya, dan itu kami jual di SK-kan ya. Jadi untuk penjualan itu kami selalu meng-SK-kan per liter berapa, baru itu nanti bisa disetorkan ke rekening satu ini. Jadi, untuk belajar di pasar hewan PON hingga tadi ini gambaran. Kalau saya cermati dari informasi yang disampaikan tadi, di sekolah kami ini juga lumayan, saya hitung tadi ada sekitar 70% fasilitas yang dimiliki UNDIP dan kita miliki. Nah, sama, hampir sama, 70-an lah. Tetapi masalahnya ini kan kita kurang berdaya. Artinya fasilitas yang banyak itu belum semuanya bisa kita manfaatkan secara optimal. Bukan maksimal, optimal aja belum. Gitu. Nah, kira-kira apa ya, usaha apa
bisa kita memberdayakan semua itu mungkin selain nilai plus, kira-kira ada hal-hal yang kurang atau risiko apa yang mesti kita persiapkan supaya pada saat kita nanti memutuskan oke, di bagian ini kita sepakat untuk kita berdayakan sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing, karena kebanyakan dari kita kan bukan entrepreneur. Nah, sehingga kalau harus berpikir dengan model. Jadi dulu saya juga sama waktu pegang kandang pertama itu, wah kandang ini caranya boleh duit piye. Tapi akhirnya ya ketika kita sudah terjun pasti berpikir. Tapi kalau kita belum terjun di angan-angan itu nggak akan bakal ketemu. Makanya dulu saya langkahnya adalah observasi, saya SWOT. Kita punya potensi apa? Saya list. Potensinya apa saja? Linknya mana saja? Yang bisa saya pakai, saya ajarkan untuk mahasiswa belajar berwirausaha. Karena memang di dunia pendidikan kita nggak bisa entrepreneur dalam artian mencari keuntungan. Jadi kita menumbuhkan jiwa kewirausahaan dari siswa kita. Karena kita itu kan wis kadung di pendidikan ya. Jadi kalau kita mau beranjak ke usaha itu kan juga nggak mungkin. Masa nanti kita mau pensiun baru memulai usaha, kan ini salah itu. Ya kan? Itu salah loh, kita mau pensiun kayak enak, lega, putu, enak-enak, mikir ngemelake pikiran, mikir akhirat, kok mikir mulai usaha, ngeluh itu. Tapi harusnya mulai dipikirkan dari sekarang kan seperti itu. Sama dulu saya list satu-satu. Kira-kira mana yang bisa? Contohnya ketemu satu, ayam akhir. Ayam akhir ini kan tidak bisa diambil perusahaan. Karena ketika terakhir, bakul terakhir, bobot di bawah 1 kilo kadang nggak ada. Padahal saat itu ayam akhir kami ada 100 sekian. Dijual murah, wae kadang nggak mau. Ya akhirnya kita potong. Pasar yang paling potensial saat itu adalah dosennya. Oke, kita potongi, kemudian kita tawarkan ke dosen-dosen. Mahasiswa yang nawarkan, bukan saya. Mahasiswa. Dan rata-rata beli kan, dosennya itu ditawari mahasiswanya kan beli. Mulai dari situ berkembang. Akhirnya ada anak yang buat penyetan, ada anak yang buat ungkepan, ada yang setor sambelnya. Jadi kita fasilitasi itu. Kemudian yang kedua ulat kandang. Itu kan kalau di luar dijual sekitar 30.000. Tapi untuk ngambil itu kan butuh pengorbanan gatel dan sebagainya. Kita ajarin itu loh, duit loh itu. Kita ajari prakteknya, kita kenalkan ke penjualnya, begitu dapat jalan sendiri. Nah kita itu pembelajaran berwirausaha, entah itu nanti diteruskan atau tidak, ya terserah anaknya. Tapi untuk komunitas kita, karena kita sudah terjun, misalnya saya dipercaya di kanan, ini kan harus hidup supaya bisa menghasilkan bermanfaat bagi karyawan kita. Makanya di acara itu mungkin dirilis dulu tuh kira-kira apa. Yang kedua, sekiranya bisa potensial, kita guide untuk kerjasama. Seperti kita kerjasama dengan cara Kopar itu kan sebetulnya kita nggak rugi-rugi amat. Pasar kita nggak mikir, karena dia ngambil. Kita menyediakan kandang, menyediakan branding, menyediakan sekam, tenaga kandang. Panen sudah habis diambil, nggak mikir kita. Paling kalau ada ayam masuk beberapa ya kita pikir supaya ini ada nilainya kita jual. Enggak kan didompe hebat. Kalau nggak masukkan freezer buat lauknya mereka selama 1 bulan bisa. Maksud ya makan titik terus pakai apa?
itu Bu, kita bisa cari jejaringnya.